Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Pada minggu ke-10 ini kita akan melanjutkan diskusi tentang proses operasi dan rancang bangun pengolahan emisi partikulat settling chamber. Nanti akan ada materi yang saya sampaikan dalam bentuk video ini, sebagian, dan nanti sebagian dalam PPT yang akan saya share di Share ITS AC ID. Di dalam video ini nanti kita akan membahas beberapa hal prinsip tentang partikulat, kemudian sifat-sifat karakteristiknya, dan apa fungsinya untuk pengolahan. Seperti telah kita ketahui bahwa di dalam air pollution control technique itu ada dua prinsip yang digunakan dalam air pollution engineering, yaitu preventive approach atau pendekatan pencegahan sehingga tidak dihasilkan pencemar ke lingkungan apapun usaha yang dilakukan. Yang kedua, kalau preventive approach tidak berhasil, maka kita harus melakukan end of pipe approach. Artinya bahwa kalaupun terpaksa harus ada pencemar, maka sebelum pencemar lepas ke lingkungan, kita harus melakukan pengolahan, bisa dengan cara recovery atau kita collect, kita kumpulkan, kita dapatkan kembali, atau dengan cara destruction. Ya, artinya bahwa pencemar dihancurkan sehingga tidak mencemari ke lingkungan. Berbicara tentang partikulat atau pencemar berfasa partikel, maka metode yang paling umum atau teknik yang paling umum adalah recovery untuk partikulat. Nah, banyak teknik yang bisa dilakukan seperti precipitation, settling, cyclone, ESP, kemudian filter, ada scrubber, dan sebagainya. Nah, di dalam pembahasan ini kita nanti akan menitikberatkan pada presipitasi dan filter. Berkaitan dengan sifat partikulat, kita bisa meninjau secara gravitasional dan aerodinamik. Secara gravitasional itu biasanya akan berkaitan dengan massa atau berat. Artinya partikulat yang makin berat, maka dia akan lebih cepat untuk tersettling atau mengendap ke bawah. Sedangkan secara aerodinamik ini berkaitan dengan kemampuan dia untuk melayang atau bergerak di udara. Nah, ini biasanya akan berkaitan dengan densitas dan diameter partikelnya. Nah, di dalam Handbook of Environmental Engineering volume 1 tahun 2004, ini dikelompokkan atau dibuat term of particle menurut size ring-nya. Ya. Jadi secara teknik memang itu akan terbagi menjadi dua partikel, ada yang solid, ada yang liquid. Sedangkan term umumnya itu kita bisa melihat berdasarkan diameter, ring diameter keberadaannya, dan itu akan dinamakan sesuai dengan itu atau dikelompokkan sesuai dengan itu. Silahkan dilihat di tabel berikut, kita bisa melihat ada fume, ada dust, ada mist, spray, smoke. Ya, mudah-mudahan saudara sudah paham betul apa istilah-istilah yang digunakan di sini. Kalau memang belum, silahkan di googling, dicari definisi yang sesuai untuk masing-masing ring ini. Kemudian, kenapa partikel ini begitu penting kita pelajari, sehingga nanti harus kita kontrol dan kita yakinkan bahwa di atmosfer menjadi cukup aman. Karena kita tahu sebenarnya partikel ini, karena dia ikut di dalam terkandung dalam udara, dan udara kita gunakan untuk bernafas terutama, maka sebenarnya partikel ini cukup berbahaya bagi atau berpengaruh pada sistem pernafasan kita. Jadi ada golongan partikel yang memang dia respirable, ada yang golongan thoracic, ada yang inhalable. Kalau inhalable itu biasanya hanya terpapar pada atau masuk pada alat pernafasan luar seperti hidung, mungkin tertahan di bulu hidung, di mukosa hidung, dan sebagainya.
Kalau torakik itu yang bisa masuk sampai ke torak, ke kerongkongan, ya, dan tertempel di mukosa kerongkongan. Sedangkan yang respirable ini partikel yang akan masuk sampai ke paru-paru. Nah, biasanya partikel yang berdiameter kurang dari 10 mikron ini lebih banyak respirable. Bahkan mungkin yang di bawah 2,5 mikron ini juga sangat berbahaya karena memang dia paling banyak numpuk di paru-paru. Nah, di dalam rangka untuk melakukan kontrol terhadap partikulat, ini ada beberapa dasar di dalam pengontrolan partikulat yang nanti akan berguna ketika kita mendesain atau mengoperasikan alat-alat pengendali partikulat. Nah, fundamental in particulate control ini antara lain ada particle size distribution, kemudian aerodynamic diameter, ada Cunningham slip correction, ada collection mechanism yang bisa dilakukan. Jadi hal-hal penting seperti distribusi ukuran partikel itu menjadi dasar utama alat atau device apa yang kita gunakan untuk mengontrol. Ya, terutama particle size ini meliputi berat partikel, kemudian ukuran partikel, dan berapa sebarannya. Yang kedua tentang aerodynamic diameter. Aerodynamic ini berkaitan dengan kemampuan partikel ikut dalam aliran atau stream gas, sehingga yang secara aerodinamik dia itu nanti akan stabil di dalam aliran udara, maka akan lebih sulit untuk dikelola atau dikontrol. Sedangkan yang secara aerodinamik dia mudah untuk tersettling, maka dia akan menjadi lebih mudah untuk dikontrol. Kemudian yang ketiga ada Cunningham slip correction. Jadi ada kalanya bahwa partikel ini di dalam aliran dengan gas atau dengan udara dia mengalami slip. Slip itu artinya tidak ikut di drag. Drag itu artinya drag itu tertahan oleh aliran udara. Biasanya partikel yang sangat kecil dia itu akan ikut atau akan lebih mirip dengan aliran gas itu sendiri. Ya, jadi artinya dia terslip atau terslip itu berada di sela-sela dengan gas dan dia cukup dekat dengan sifat gas. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas tentang collection mechanism. Ya, jadi mekanisme dalam mengumpulkan ada yang dengan settling nanti, ada yang dengan elektrostatik, ada yang dengan filter, dan sebagainya. Particle size distribution ini merupakan informasi yang sangat diperlukan dalam pengelolaan partikulat. Jadi ini nanti harus dianalisis, partikel itu dikumpulkan, ditangkap dengan high volume sampler atau apapun, bisa partikel size bisa partikel pasif sampling, artinya dibiarkan dia jatuh pada satu luasan tertentu, pada chamber yang luasnya tertentu, kemudian dianalisis dengan particle size analyzer, dilihat berapa jumlah partikelnya dan bagaimana distribusi beratnya, atau dihitung juga dengan berapa jumlah partikelnya dengan berapa distribusi diameternya. Jadi artinya nanti bisa ditabelkan pada ring-ring tertentu berat atau diameter, itu bisa dihitung jumlah partikulatnya. Nah, kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan log normal distribution. Ini bisa yang paling umum untuk melihat distribusi emisi partikel dari sumber. Ya. Jadi sejumlah besar massa ini dikonsentrasi pada very large particle biasanya. Jadi biasanya akan dilihat masanya seberapa besar, kemudian distribusi pada ring diameter tertentu. Ya. Yang kedua nanti ada bimodal distribution. Biasanya ini sebenarnya sama dengan log normal distribusi, tapi
biasanya bergabung dua log normal menjadi satu, ya. Jadi biasanya untuk partikel yang masanya besar bisa saja berasal dari dua fraksi yang berbeda, dan ini mengindikasikan dihasilkan dari dua proses yang berbeda. Jadi biasanya kalau cukup besar, yang besar pertama itu biasanya dari proses grinding atau dari proses penghancuran material besar menjadi kecil sehingga muncul partikulat. Sedangkan yang puncak yang kedua itu kadang-kadang akan mengindikasikan bahwa itu berasal dari proses kimia, proses kondensasi atau proses-proses generating partikulat itu dari proses kimia. Berikut ini adalah contoh dari data yang dihasilkan particle size analyzer. Jadi biasanya partikel yang sudah ditangkap dimasukkan ke dalam alat particle size analyzer, kemudian secara infrared biasanya itu akan dihitung ring diameternya dan massa fraksi atau jumlahnya. Jadi biasanya ada dua, boleh menggunakan fraksi massa, boleh menggunakan jumlah. Nah, nanti dari data ini akan bisa dihitung kumulatif less than top size. Jadi kumulatif misalkan 0,2 mikro itu artinya bahwa jumlah massa atau nanti jumlah partikel sampai 2 mikron. Nah, itu kalau di sini kelihatan 0,5. Kalau 2 sampai 5 itu berarti yang lebih besar dari 2 tapi kurang dari 5 dan seterusnya. Tapi kumulatif. Kumulatif itu artinya ditambahkan dengan yang di bawahnya. Sehingga kalau yang lebih dari 25 itu berarti itu total semuanya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau yang 2 sampai 5 itu artinya 20 dikurangi 0,5 ya, sehingga menjadi 19,5. Yang antara 5 sampai 9 itu artinya 60 dikurangi 20 ya. Jadi kira-kira hanya 40%. Kemudian yang 9 sampai 15 itu artinya ada 30%. Yang 15 sampai 25 itu ada 8%. Sedangkan yang lebih besar dari 25 itu sekitar 2%. Ini interpretasi data itu. Kemudian data itu bisa kita plotkan menjadi plot kumulatif greater than atau plot kumulatif less than. Ya, kalau less than itu berarti sama dengan data yang tadi ditampilkan. Kalau yang greater than itu berarti kebalikannya. Ya. Jadi ini berdasarkan dengan diameter dan kumulatifnya itu bisa kita masukkan ke dalam grafik. Ya, grafik-grafik ini nanti yang kita olah lebih lanjut sebagai pendekatan data lebih detail. Dan kemudian dari grafik tersebut kita bisa generate distribusi partikel pada kertas grafik linear, sehingga kita bisa peroleh lebih detail. Kita bisa mengatur skala, misalkan 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6, dan seterusnya. Atau mungkin tiap satu diameter, itu berdasarkan dari grafik yang tadi plotting, ya. Kemudian di ekstrapolasi atau interpolasi, sehingga kita bisa mendapatkan distribusi yang lebih dekat, ya, atau distribusi yang lebih detail. Walaupun ini bisa berdekatan, tapi biasanya cukup baik, ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya distribusi yang paling besar itu antara 4 sampai kira-kira 10 mikron, yaitu yang paling dominan. Atau grafik tersebut kita nyatakan sebagai cumulative size distribution on a linear paper. Jadi ini bentuk lain dalam penyajian data, bahwa artinya kumulatif yang kurang dari diameter tertentu itu kita bisa lihat dari ini, ya. Jadi contoh kalau misalkan sampai 10 mikron, kalau kita tarik ke atas itu kira-kira di antara 70 atau 75 begitu. Itu artinya bahwa diameter yang kurang dari 10 mikron
itu punya distribusi sekitar 70 atau 75%. Lalu apa fungsi dari grafik-grafik ini? Sebenarnya ini akan sangat berguna untuk melakukan perhitungan awal desain. Jadi kira-kira nanti yang akan diolah itu partikulat yang dominan pada diameter berapa. Ya. Kalau memang dia seperti yang di grafik sebelumnya, kalau memang dia yang paling banyak itu adalah partikel yang cukup besar, misalkan grafiknya lebih banyak yang ke besar, maka kita bisa berharap bahwa itu nanti cukup dilakukan dengan settling atau dengan filter. Tapi kalau distribusi itu pada partikel yang diameternya kecil, yang secara aerodinamik dia itu akan lebih sulit untuk di-settling karena lebih stabil dalam aliran gas, maka kita tidak bisa menggunakan settling atau filter yang kasar. Maka kita harus menggunakan metode-metode lain yang sesuai untuk partikulat yang diameternya kecil. Itulah tadi representasi dari data yang dihasilkan oleh particle size analyzer, sehingga nanti sangat berguna untuk pengolahan. Nah, berikut ini ada contoh data lain yang dihasilkan dari particle size analyzer, berisi tentang diameter, kemudian jumlah partikel, kemudian jumlah fraksinya, ada massa partikel dan total massa, kemudian ada mass fraksinya. Nah, silahkan untuk saudara latih bagaimana cara menginterpretasi data-data berikut ini. Hal fundamen yang kedua tentang partikulat adalah aerodinamik diameter. Ya. Nah, biasanya aerodynamical diameter itu dideskripsikan terhadap diameternya. Ya. Ini hal-hal umum tentang deskripsi dari diameter partikel. Jadi, diameter itu ada dua macam. Ada physical diameter, artinya bahwa aktual diameter atau ukuran nyata dari bentuk spherical atau didekatkan dengan bentuk spherical dari partikel. Jadi ini diameter rata-rata partikel yang terukur biasanya oleh particle size. Yang kedua ada aerodynamic diameter, yaitu diameter dari spherical particle tapi dengan densitas 1 gram per cm kubik atau 1 gram per mililiter. Ya. Ini yang menjadi aerodynamic diameter, artinya bahwa partikel dengan diameter berapapun itu kalau densitasnya 1 gram per meter kubik itu dianggap punya sifat sama terhadap subjek partikel. Ya. Sehingga secara aktual partikel dan spherical partikel itu dengan densitas 1 gram per cm kubik itu mempunyai momentum yang sama. Dan drag itu kemampuan dia terbawa, terseret atau tertahan punya karakteristik yang sama. Jadi ini menjadi dasarnya adalah densitas, ya. Sehingga yang demikian itu akan dianggap sama dalam kecepatan mengendap, sama dalam dia menerima gaya gravitasi, dan sama dalam resisting drag force, artinya kemampuan dia untuk tidak terseret atau terseret. Jadi resisting drag force itu adalah kemampuan partikel atau secara aerodinamik menahan, tertahan terhadap aliran udara, tidak ikut terseret. Lebih jelasnya begini, kalau partikel itu terdrag atau terseret, itu berarti resistensinya besar. Dia memang terbawa aliran, tapi ada resistensi sehingga tidak kecepatannya menjadi tidak sama dengan gas pembawanya. Tapi kalau partikel itu terslip atau menyelinap di antara gas molekul dan dia bersifat sebagai hampir seperti molekul gas,
maka dia terbawa tapi dengan resistensi yang rendah. Artinya terbawa lebih mudah, terbawa yang lebih fluen. Hal fundamen yang ketiga pada partikulat adalah Cunningham slip correction. Jadi pada dasarnya aliran gas atau stream gas itu akan membuat partikel ikut terseret atau ikut dalam aliran. Nah, akan tetapi kemampuan stream gas ini membawa partikel itu cenderung menurun, terutama untuk partikel yang diameternya kurang dari 5 mikrometer. Ya. Jadi pada partikel yang lebih kecil, and small particles, jadi gerakan partikel atau aliran partikel itu cenderung menjadi slip. Slip itu atau terbawa di antara molekul, di antara gas-gas molekul, ya, dengan resistensi yang lebih rendah. Nah, ini fenomena yang dinamakan dengan Cunningham slip correction. Jadi artinya bahwa partikel itu mungkin juga nanti akan lebih terbawa sangat bagus di aliran atau bertindak mungkin hampir seperti gas. Jadi secara partikel seolah-olah menjadi slip, ya. Jadi terutama untuk partikel yang lebih kecil. Secara empiris, Cunningham slip correction itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi C itu sama dengan 1 plus 2 lambda per dp, kemudian kali 1,257 ditambah 0,4 kali 10 pangkat min 0,55 kali dp per lambda, di mana lambdanya itu dirumuskan dari viskositas, kemudian densitas, dan kecepatan. Dan kecepatan aliran partikel terutama itu dari 8 RT per Pi kali MW, molecular weight di akar. Dan rumus-rumus itu bisa kita lihat bahwa C itu Cunningham slip correction factor, dan lambda adalah rata-rata gerakan bebasnya dalam meter, kemudian dp itu partikel diameternya dalam mikron, kemudian mu adalah viskositas, rho itu adalah densitas, kemudian itu kecepatan molekuler, dan seterusnya di sana. Ada pengaruh dari temperatur dan tekanan atmosfer. Ya. Kalau formula itu dinyatakan dalam grafik, dapat kita lihat bahwa Cunningham slip correction factor itu akan makin menurun dengan bertambahnya diameter. Artinya kalau diameter partikel makin kecil, maka Cunningham factor slipnya itu makin besar. Yang kedua, Cunningham slip correction factor ini juga akan makin kecil dengan menurunnya temperatur. Artinya kalau temperatur makin rendah, itu berarti gerakan molekul itu makin lambat, dan faktor dragnya itu juga menjadi makin besar. Artinya kalau slip correction-nya besar, itu faktor dragnya makin kecil. Kalau slip correction-nya kecil, maka faktor dragnya makin besar. Artinya bahwa kalau temperatur makin rendah, maka partikel itu makin seperti diseret. Tapi kalau temperatur makin tinggi, dia akan makin mudah mengikuti aliran stream gas. Fundamental kontrol terhadap partikulat yang keempat adalah collection mechanism, atau mekanisme pengambilan atau pengumpulan partikel dari stream gas. Ada dua, yaitu basic mechanism, jadi mekanisme dasar yang akan berlaku pada semua partikel. Yang pertama adalah impaction, kemudian ada inertia deposition, ada interception, dan ada Brownian diffusion. Jadi impaksi itu adalah pukulan atau menembaknya dengan arah yang lurus begitu partikel terhadap bidang yang dia ditempeli untuk pengoleksi. Sedangkan ada inersia deposisi, itu dia mengendap karena merubah aliran.
merubah arah aliran, arah gerak. Kalau interception, itu berarti ikut terhadap aliran, jadi mengikuti aliran. Ya. Dengan Brownian, dia bisa saja tidak ikut aliran, tapi menyebar secara difusi. Ya. Yang berikutnya adalah ada other mekanisme lain yang nanti juga sangat berguna. Ada electrostatic attraction, artinya secara elektrostatik partikel itu akan saling tolak-menolak atau tarik-menarik, ya, karena muatan listrik. Kalau muatannya sama, dia akan tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda, dia akan tarik-menarik. Artinya partikel yang muatan positif itu bisa tertarik dengan partikel muatan negatif. Yang berikutnya, gravity, itu karena partikel punya massa, maka secara prinsip massa itu akan dipengaruhi oleh gravitasi, akan ditarik oleh gravitasi. Maka partikel yang punya massa ini akan selalu cenderung mengendap, tersedimentasi. Tergantung nanti kalau dia aerodinamikanya bagus, maka mengendapnya menjadi lebih sulit. Ya. Yang berikutnya adalah centrifugal force atau gaya sentrifugal di dalam kalau satu benda bergerak melingkar, itu maka cenderung dia akan tertolak keluar lingkaran. Kalau punya massa yang lebih berat. Kalau massa yang lebih ringan, dia cenderung untuk ditarik oleh pusat sentripetal. Kemudian ada thermoforesis. Thermoforesis ini pemisahan karena perbedaan temperatur. Jadi secara prinsip bahwa partikel yang lebih panas dengan yang lebih dingin itu bisa berpisah karena memang punya kecepatan gerak yang berbeda. Yang terakhir ada diffusioforesis, atau mungkin karena gerak difusinya berbeda, kemampuan difusinya, maka ini juga akan bisa berbeda-beda mekanisme koleksinya. Berikut ini ilustrasi tentang impaction, interception, dan diffusion. Jadi target yang dimaksud dalam interaksi adalah mungkin bisa liquid atau mungkin bisa solid. Kalau liquid biasanya droplet, ya, seperti di wet scrubber begitu, atau fiber di filter seperti solid, ya, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya impaction itu akan terjadi pada partikel yang lebih besar, yang paling besar, karena dalam aliran dia itu biasanya tidak terlalu ikut pada aliran karena proses drag tadi. Sedangkan interception itu pada partikel yang biasanya diameternya lebih kecil, 0,1 sampai 1 mikron. Ya, ini biasanya kalau alirannya belok dia ikut belok, ya. Kalau alirannya lurus dia ikut lurus. Sedangkan difusi, partikel yang lebih kecil dia akan cenderung menyebar. Ya. Jadi ini gambaran tentang 3 hal tersebut. Beberapa istilah mungkin umum digunakan dalam pengelolaan partikulat, yaitu the wall collection device sama the dividing collection device. Jadi dalam menggunakan peralatan pengendali itu ada yang dinamakan the wall collection, ada yang dinamakan the dividing collection. Ya, jadi kalau dalam mekanismenya partikel itu diarahkan pada solid wall atau dikoleksi pada solid wall atau ditembakkan atau diturunkan, ya, kemudian ditangkap oleh permukaan wall, ya, itu dinamakan the wall collection device. Yang masuk dalam ini itu ada gravity settler, ada cyclone separator, ada electrostatic precipitator. Artinya bahwa partikel itu hanya ditempelkan pada permukaan dengan berbagai macam mekanisme ini. Yang kedua ada dividing collection. Itu kalau partikelnya itu dimasukkan pada partikel yang lain atau pada bagian zat yang lain. Jadi ini contoh misalkan filter. Filter itu tidak hanya nempel tapi bisa masuk, atau scrubber. Jadi partikelnya terserap pada air. Kemudian apapun mekanisme untuk mengkoleksi atau mengumpulkan partikulat, ya, secara umum kita nanti bisa menghitung efisiensi collection
Itu yang pertama berdasarkan diameter partikel tertentu, yang kedua efisiensi overall atau keseluruhan. Kalau berdasarkan partikel tertentu, maka efisiensinya adalah jumlah partikel pada diameter tertentu sesuai dengan analisis. Kalau keseluruhan itu berarti jumlah partikel keseluruhan yang total dalam analisis. Formula yang bisa digunakan saya kira cukup sederhana, bisa dilihat pada layar ini. Baik, saudara-saudara, setelah kita pelajari tentang fundamental partikulat dalam pengolahan, maka berikutnya nanti kita bahas tentang beberapa device pengolahan yang sederhana, seperti gravitational settling, dan nanti yang kedua adalah filter. Ya. Untuk lebih jelas nanti silahkan dilihat di PPT yang saya share di Share ITS ACID. Jadi pada dasarnya collection partikulat yang pertama, gravitational setting chamber, itu memanfaatkan gaya gravitasional. Jadi karena adanya berat pada partikel, kemudian dia ikut dalam aliran, dan adanya drag yang besar, maka partikel ini akan cenderung mengendap. Artinya bahwa partikel yang lebih berat itu akan mengendap pada area yang lebih dekat dengan inlet. Sedangkan partikel yang lebih ringan, dragnya lebih kecil, slipnya mungkin nanti agak lebih besar, itu akan mengendap pada area yang lebih jauh dari inlet. Nah, nanti lebih jelas bagaimana dia harus dihitung berapa lebarnya, berapa tingginya, kemudian harus ada berapa hopper, sehingga nanti yang keluar itu gasnya sudah cukup bersih, itu kita lihat di PPT. Jadi secara prinsip bahwa gravitational settling itu adalah adanya perbedaan massa dari partikulat yang dibawa oleh gas. Ya. Kemudian yang kedua bahwa secara umum panjang chamber, di sepanjang chamber itu nanti polutan harus bergerak cukup lambat dan harus laminer. Jadi paling tidak antara 0,5 meter per detik, itu yang biasanya hasilnya cukup bagus. Ya. Yang ketiga bahwa harus dipastikan bahwa di gravitational settling chamber ini cukup waktu untuk melakukan settling sampai ke bottom of chamber, sehingga nanti siap untuk dimasukkan ke hopper. Hal-hal umum lain yang harus dipenuhi dalam gravitational settling chamber itu adalah bahwa aliran kalau bisa itu dijaga laminer, walaupun nanti ada desain yang untuk turbulent flow, ya. Tapi biasanya yang laminer itu akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Kemudian yang kedua bahwa chamber ini harus dibersihkan secara manual, jadi agar nanti bisa lebih mudah masuk ke hopper dan diolah lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, penggunaan gravitational setting chamber ini akan memberikan pressure drop yang cukup kecil, sehingga hasilnya itu akan selalu konsisten mulai dari entrance sampai exit, ya, exit loss-nya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah bahwa aspiration effect ini lebih naik dengan reducing gas stream velocity. Artinya kalau velocity-nya lebih rendah, biasanya efek pemisahnya juga menjadi lebih bagus. Ya. Dengan demikian maka ini bisa dimodifikasi dengan penambahan baffle, ya, atau tambahan baffle saya kira sebagai horizontal atau pakai shelves, ya, pakai rak gitu. Nah, biasanya minimum partikel yang bisa di-remove dengan gravitational settling ini adalah kira-kira 10 mikron. Ya. Dan ini biasanya bukan sebagai satu-satunya alat pengendali, karena lebih sering digunakan sebagai pre-cleaner, ya, sebelum ini masuk ke sistem yang lain, ESP, atau masuk ke scrubber atau pengolahan gas yang lain. Dan pengolahan yang kedua adalah dengan filter dan backhouse. Jadi filter ini menggunakan filter. Jadi filter itu bisa fabric filtration, artinya filter yang memang didesain dan diproduksi oleh pabrik.
Ya, ini biasanya menggunakan teknik partikel-partikel yang kering dalam stream gas itu dilewatkan pada media filter yang berpori, sehingga nanti partikelnya akan tertinggal pada media filter. Nah, dengan demikian maka ini akan tergantung dari beberapa faktor nanti, termasuk ukuran porinya. Beberapa teknik telah dikenal, yaitu seperti wrapping, shaking, vibration atau vibrasing, the reverse of airflow atau menggunakan aliran balik udara yang bersih, ya. Wrapping itu dipukul-pukul, ya. Kemudian shaking itu digetarkan atau dikocok, ya. Sedangkan vibrasing itu digetarkan. Mekanisme lain mungkin akan terjadi di sini seperti impaksi inersia, kemudian difusi, mungkin sebagian elektrostastik, mungkin termoforesis, dan sebagainya. Nanti silakan akan kita perdalam di PPT, silakan saudara pelajari dan di referensi yang saya berikan. Nanti ada juga nanti istilah backhouse. Ya. Back itu berarti ya memang filter back yang diproduksi pabrik. House itu berarti memang satu desain yang sudah jadi satu, seperti dalam satu bangunan rumah begitu di backhouse, ya. Nah, nanti juga akan dibahas tentang cleaner tekniknya, bagaimana membersihkan filter itu. Lebih lanjut, nanti silakan saudara lihat di PPT yang saya berikan di Share ITS, kemudian diperdalam lagi pada referensi-referensi yang saya berikan ini. Tidak terbatas pada 3 ini, tapi silakan dicari referensi lain yang relevan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira ini diskusi kita atau materi yang saya berikan di kesempatan ini. Semoga saudara bisa mempelajari dengan baik. Jangan lupa untuk memperdalam pada referensi-referensi yang telah saya berikan. Semoga saudara tetap semangat, tetap sehat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.